Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu yang kedua di bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang pokok, yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam ajaran Islam. Pembahasan kita ini kita ambil dari satu kitab yang berjudul Qawaid Nabawiyah, Khamsuna Qaidah fil Ilmi wal Akhlaq was Suluk. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjumlah 50 kaidah yang berkaitan tentang persoalan-persoalan ilmu, akhlak dan suluk. Kitab kita ini adalah buah karya dari Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kaidah yang baru, yaitu kaidah yang ke-45. Ya, tersisa 6 kaidah. Kita sudah membahas 40 kaidah dan malam hari ini kita akan membahas insyaallah kaidah yang ke-45. Kaidah yang ke-45 ini bunyinya: i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu, beramallah, fa kullun, karena sesungguhnya setiap dari kita, muyassarun, akan dimudahkan, lima khuliqa lahu, sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Artinya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Beramallah karena sesungguhnya setiap kita itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan, maksudnya apa yang telah ditakdirkan baginya. Kaidah kita ini seperti yang disebutkan dalam catatan kakinya adalah kaidah yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan nanti Syekh akan menyebutkan kepada kita di antara riwayat yang ada tentang hadis kita ini. Jamaah sekalian, seperti biasa Syekh menyebutkan untuk kita satu perkataan sebagai pengantar sebelum kita membahas lebih jauh tentang kaidah ini. Kali ini beliau mengangkat satu syair yang terkenal, namun beliau tidak nisbatkan kepada qailnya, kepada yang mengatakannya, di mana di sini disebutkan wa kullu mri'in yahfu ala ma yuhibbu. Wa kullu mri'in, dan setiap orang, yahfu, hafa yahfu artinya asra'a yusri'u, bersegera, ala ma yuhibbuhu, menuju apa yang dicintainya. Setiap orang itu akan bersegera melakukan, mendatangi, melakoni apa yang dicintainya. Wa kullu mri'in, dan setiap orang itu yasbu artinya yashtaq, rindu dan suka, ila ma yunasibuhu, kepada sesuatu yang memang pantas atau cocok baginya.
Jadi setiap orang itu akan selalu bersegera untuk apa yang dicintainya dan akan selalu rindu untuk melakukan apa yang memang cocok dan pantas baginya. Dan ini adalah satu tabiat manusia, dan ini suatu hal yang sifatnya manusiawi. Seseorang akan suka melakukan apa yang memang cocok dan tepat baginya. Dan tentu saja orang berbeda-beda dalam hal ini, dan ini yang maksud dari kaidah yang akan kita terangkan. Di sini disebutkan bahwa kaidah kita ini datang dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ada kisah yang terkait dengan hadis ini yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abul Hasan, ya, Khalifah Ar-Rasyid, khalifah yang keempat, Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan ketika Nabi SAW berada pada satu jenazah pada satu hari di mana Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, dan waktu itu ada jenazah. Beliau memegang kayu, wa fi yadihi 'udun yunakkitu bihi. Ya, beliau waktu itu memegang kayu yang beliau goyang-goyangkan, ya. Beliau mempermainkan kayu tersebut. Fa rafa'a ra'sahu. Beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan kepada sahabatnya, ma minkum min nafsin, tidaklah ada di antara kalian satu jiwa, illa wa qad ulima manziluha minal jannah wan nar, kecuali telah diketahui tempatnya di surga atau di neraka. Ya, tidaklah ada di antara kita kecuali sudah ditahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Jadi setiap kita ini, kata Nabi SAW, sudah ditahu, sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuan Allah siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Dan penyampaian Nabi kita Muhammad SAW ini, waktu itu mereka kumpul-kumpul dan waktu itu ada jenazah. Qalu, para sahabat mendengarkan pernyataan tersebut bahwa setiap kita ini sudah ada takdirnya, dan ini sesuai dengan hadis yang kita hafal, yang kita ketahui, hadis arba'in, ya, bahwa ketika 120 hari umur janin di perut ibu, malaikat rahim akan diperintahkan untuk mencatat 4 hal, dan salah satunya adalah syaqiyun au sa'id, apakah dia akan celaka atau bahagia, apakah dia surga atau neraka, apakah dia neraka atau surga, syaqi au sa'id. Para sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi SAW ini, mereka langsung mengatakan, mereka langsung mengomentari hadis Nabi SAW tersebut, bahwa kita ini semua sudah ada takdirnya, siapa yang surga dan siapa yang neraka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, falima na'malu, falima na'malu. Kalau memang ternyata kita semua ini sudah ada ketentuannya, takdirnya, Allah sudah menakdirkan siapa di antara kita penghuni surga dan siapa di antara kita penghuni neraka, falima na'malu. Kalau gitu, apalagi manfaatnya amalan yang kita kerjakan ini? Karena ternyata sudah ada takdir yang menentukan siapa di antara kita surga dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Afala nattakilu. Nah, ini pemahaman umum, ya, tentang makna tawakal. Afala nattakilu, apakah kita tidak tawakal saja, artinya berserah diri saja, tidak usah beramal karena kita menuju saja takdir yang Allah tentukan, bahwa kita ada di antara kita masuk surga dan ada di antara kita masuk neraka. Tidak perlu kita capek-capek bersusah payah, karena ternyata memang setiap kita ini sudah ada ketentuannya siapa surga dan siapa neraka. Afala nattakilu, apakah tidak kita tawakal saja, menyerahkan diri saja, pasrah saja? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengarahkan bagaimana memahami masalah ini dan bagaimana iman kepada takdir.
Beliau mengatakan, la, tidak. Artinya jangan seperti itu. Jangan sampai mau meninggalkan amal-amal kebaikan. Jangan sampai mau tawakal, tanda kutip, ya, yang diklaim sebagai tawakal. Tapi kata beliau, i'malu, bahkan sebaliknya, hendaknya kalian justru beramal. Tapi fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tapi yakinlah, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Jadi setiap orang akan dimudahkan, artinya diberikan taufik untuk menuju apa yang ditakdirkan baginya. Summa qara', kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Beliau membaca firman Allah, ya, setelah sebelumnya Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu berbeda-beda, ada yang bagus dan ada yang buruk. Lalu Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan, artinya bersedekah dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kalimat la ilaha illallah, membenarkan janji surga dan pahala-pahala yang Allah sediakan untuknya, maka orang yang seperti itu, orang yang beriman lagi beramal soleh, maka fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan untuk melakukan hal yang dimudahkan untuk kemudahan yang baik-baik. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan janji-janji Allah, pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan dan ancaman yang Allah ancamkan kepada pelaku-pelaku keburukan, mereka tidak peduli dengan itu, mereka melakukan semaunya saja tanpa mengindahkan peringatan-peringatan Allah, maka orang semacam itu dimudahkan tapi untuk satu kesusahan, artinya dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, waliyadzubillah. Jadi masing-masing dimudahkan. Makanya khusus sekalian, kadang kita melihat orang ada yang Masya Allah, kadang amalan-amalan yang bagi kita sangat sulit, mudah sekali bagi dia. Kadang kita sudah lelah melakukan satu kebaikan, sebagian hamba Allah dimudahkan untuk tekun dengan ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana kadang kita tidak habis berfikir, sebagian maksiat dan kejahatan-kejahatan susah dilakukan sebenarnya, pengorbanan harus besar untuk melakukannya, dari sisi dananya, dari sisi tenaganya juga harus ada untuk melakukan maksiat atau pelanggaran tersebut. Tapi sebagian hamba Allah begitu mudahnya dan begitu relanya, begitu siapnya untuk berkorban untuk hal-hal yang tidak baik. Allahul musta'an. Itu diantara makna maksud dari firman Allah di ayat dalam surat Al-Lail ini. Kata Syekh, innaha qa'idatun nabawiyyatun tukhatibu wujdan kulli muslim. Ini adalah kaidah Nabi SAW yang mengajak berbicara setiap perasaan-perasaan dari seorang muslim dan mengatakan kepadanya, ini adalah pesan-pesan. Kaidah ini memberikan pesan pada setiap kita, pada hati nurani kita. Apa pesannya? La tatawaqqaf fil hayah, bahwa dalam kehidupan ini jangan kita berhenti. Kita harus selalu dinamis, bergerak terus, jangan statis. Laisa hunaka fi alamiz zaman mahattat wuquf. Tidak ada di alam zaman ini, waktu ini, stasiun-stasiun terminal untuk berhenti. Ya, kita hidup di dunia ini harus selalu bergerak, tidak boleh berhenti. Lianna qitaral a'mar laysa fi yadi ahadin minal bashar. Kenapa? Karena kereta api umur ini tidak ada pada tangan seseorang
dari manusia. Tidak ada di antara kita yang bisa menghentikan kereta api itu. Apa keretanya? Kereta umur. Tidak ada di antara kita mengatakan saya mau berhenti dulu, ya, artinya istirahat dulu. Umur saya sekarang ini umpamanya 40 umpamanya, ya. Besok akan berkurang lagi, ya, semakin hari bertambah tentu saja umur akan berkurang. Dia bilang berhenti dulu umur saya, ya. Cuti dulu, ya, nanti setelah itu lagi dihisab lagi untuk menuju. Enggak. Setiap waktu bergerak ini artinya kita menuju tempat pemberhentian kita, tempat akhir kita. Tidak ada di antara kita yang berhenti untuk beramal dan berhenti untuk menjemput ajalnya atau dijemput oleh ajalnya. Jadi tidak ada tempat pemberhentian. Tidak ada di antara kita yang bisa menghentikan laju gerak umur yang akan datang menjemput kita. Maka kalau demikian, maka fal amal al amal, maka tiada alternatif yang lain kecuali beramal dan beramal. Tidak ada alternatif yang lain kecuali beramal dan beramal. Wal jidd al jidd, dan bersungguh-sungguh, kerja keras. Fattariqul ladzi yusilu ila al-akhirah la tajidu fihi mutawaqqifa. Jalan yang menyampaikan kita kepada akhirat tidak ada istilahnya berhentinya. Tidak ada berhentinya. Terus berjalan sampai tiba waktu pemberhentian. Ya, tidak ada terminalnya. Nanti kalau berhenti berarti itu memang sudah ajal kita, sudah selesai masa hidup kita di dunia ini. Bal la tara fihi illa mutaqaddiman sabiqa atau mutaakhiran mutaathira. Bahkan hanya ada dua kemungkinan. Orang yang hidup di muka bumi ini yang menuju kehidupan akhiratnya adalah orang yang terus berjalan cepat menuju kepada kebaikan, bersegera dengan kebaikan tersebut, atau yang terlambat dan akan terjatuh dan akan terpleset dan terjatuh pada jalan dari jalan yang benar. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Muddathir ayat ke-37, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Di sini antum perhatikan, ikhwaskan, Allah cuma menyebutkan dua kemungkinan saja. Allah memberikan pilihan kepada kita dua pilihan saja, tidak ada yang ketiga. Allah tidak mengatakan liman syaa minkum ayyataqaddama aw yatawaqqafa aw yata'akhkhara. Tidak, tapi Allah mengatakan liman syaa minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang mau bergerak maju menuju kebaikan, kejayaan, kemuliaan, aw yata'akhkhar, atau justru mundur, futur, dan waliyadzubillah murtad dan jatuh pada pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kita mau maju terus bergerak untuk jauh lebih baik, atau kita justru mundur ke belakang, waliyadzubillah. Tidak ada istilah mau istirahat dulu, mau cuti dulu, mau berhenti dulu, ya, mau diam dulu. Hanya ada dua kemungkinan, entah kita bergerak untuk laju dan maju, atau kita justru mundur ke belakang untuk kebinasaan, waliyadzubillah. Dan sini Allah mengatakan liman syaa minkum. Jadi pilihan, mau ndak kita ini, ya, jadi Allah memberikan kepada kita pilihan. Jadi kita menuju kepada apa yang Allah tetapkan, dan kita punya pilihan. Siapa di antara kita yang mau maju untuk kebaikan, atau justru mundur ke belakang untuk kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, kaidah kita ini adalah kaidah yang mengandung satu hukum penting atau satu asal rukun iman yang besar dari rukun iman yang 6. Rukun iman apa itu? Iman terhadap takdir, ya. Masalah kita ini i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ini kaitannya dengan rukun iman yang ke-6, ya, rukun iman ke-6, kepercayaan kita, keyakinan kita akan apa yang telah Allah tetapkan. Dan di antara maratib al-iman bil qadar adalah iman terhadap al-khalq, yaitu Allah telah menciptakan takdirnya, ya, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya.
Jamaah sekalian, di sini kata Syekh, kaidah kita ini adalah iman terhadap takdir, al-iman bil qadari khairihi wa syarrih, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semua ketetapan Allah adalah baik bagi hambanya, cuma maksud dari bil qadari khairihi wa syarrih adalah menurut kita, bahwa baik menurut kita kalau dapat nikmat, wa syarrihi ketika dapat musibah bagi kita, kita merasa tidak baik, tidak menguntungkan kita. Itu maksudnya ya, padahal walaupun sebenarnya setiap ketentuan Allah adalah baik. Huluwihi wa murrihi, dalam sebagian riwayat demikian disebutkan, yaitu iman terhadap takdir yang manis dan takdir yang pahit ya. Jadi dalam banyak riwayat khairihi wa syarrih, dan dalam sebagian riwayat huluwihi wa murrihi, takdir yang manis dan takdir yang pahit. Awwalihi wa akhirihi, takdir yang awal dan yang akhir. Wa hadha la yatimmu illa bi an ya'tarifa al-'abdu anna 'ilma Allah muhitun bi kulli syai'. Dan ini tidak mungkin bisa sempurna, tidak mungkin keimanan kita terhadap takdir bisa sempurna kecuali ketika seorang hamba dia mengakui bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah ilmunya meliputi segala sesuatu tanpa kecuali, yaitu Allah mengetahui amalan-amalan hamba yang baik maupun yang jahat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perkara-perkara hamba dan keadaan-keadaan hamba. Bahkan bukan cuma al-ilm, tapi Allah juga wa kataba dzalik. Ini juga di antara iman terhadap takdir adalah kitabah. Allah menuliskannya, menyuruh kepada qalamnya untuk menuliskan takdir-takdir tersebut fil lauhil mahfuz, dalam lauh al-mahfuz. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj di ayat ke-70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu ada pada kitab, yaitu lauh mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah. Artinya kalau kita kadang bertanya-tanya kenapa bisa itu semua tertulis, bahkan Allah mengatakan ya daun-daunan yang jatuh Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, dan apa saja yang ada itu Allah ketahui, yang mana yang basah, yang mana yang kering, semuanya Allah mengetahuinya dan tercatat. Mungkin bagi hamba kalau mau memuqaranah, membandingkan dengan ilmunya yang sangat terbatas, kadang terheran-heran dan tidak bisa dicerna oleh akalnya. Tapi Allah katakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, tapi bagi Allah hal itu adalah hal yang mudah. Dan ikhwas sekalian, selain mencatatnya wa anna Allah Ta'ala yunafidhu hadhil aqdar atau yunfidh hadhil aqdar fi awqatiha bihasabi ma taqtadhihi hikmatu wa masyiatu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan, menerapkan apa yang telah Allah takdirkan, tapi tidak sekaligus, sesuai dengan hikmah-hikmah ketetapan Allah, sesuai dengan ketentuannya, konsekuensinya dan hal yang Allah telah tetapkan. Jadi Allah jadikan di antaranya hukum sebab akibat. Itu sebenarnya sudah takdir ya, ketika ada seseorang umpamanya sakit, lalu sakitnya parah, lalu dia juga tidak jaga kesehatannya, lalu tidak mau juga minum obat umpamanya, maka akhirnya dia meninggal dunia. Itu sudah takdir Allah. Dan ketika dia tidak jaga kesehatannya, ketika dia tidak mau minum obat umpamanya, itu sudah taqtadhihi ya, artinya itu sebab-sebab, asbab yang Allah ciptakan juga untuk menuju sesuatu yang memang telah ditakdirkan bahwa cuma begitu umurnya, dan itulah yang menyebabkan kematiannya. Jadi Allah menciptakan takdirnya, dan Allah menciptakan asbab untuk menuju takdir tersebut sesuai dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kadang ada seseorang yang kelihatannya sudah hampir meninggal dunia disebabkan kecelakaan mungkin atau satu penyakit yang sangat parah,
Tapi hikmah Allah bosnya belum itu saatnya. Maka ada hal-hal yang lain yang mungkin bagi kita suatu hal yang luar biasa yang bisa menyelamatkan dia dari kematian. Bagi kita ini kadang suatu karamah ya, atau bagi kita mungkin suatu hal yang luar biasa ya. Tapi sebenarnya dia adalah hikmah Allah yang memang untuk diterapkannya takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelumnya. Asyamilatan li kulli ma kana wa ma yakunu muhitatan bil khalqi wal amr ya, yang sempurna terhadap apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang memang sesuai dengan ciptaan dan ketentuan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hamba qudratan wa iradatan. Dan ini juga penting ikhwas sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui. Allah Subhanahu wa taala punya masyiah. Allah Subhanahu wa taala dia mencatat ya, dan Allah Subhanahu wa taala dia menciptakannya. Itu maratib iman terhadap takdir. Tapi jangan kita pahami bahwa kita ini seperti yang dipahami oleh orang-orang Jabriyah, yang fatalis, yang menyerahkan dirinya begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk hamba yang dinamakan qudrah ya, kemampuan. Jadi kita juga Allah ciptakan untuk kita kekuatan, kemampuan. Wa iradah, dan keinginan. Ini yang kadang jadi masalah. Kadang ada orang yang tidak mau paham terhadap dirinya dalam masalah seperti ini, bahwa dia punya kekuatan untuk bisa menuju sesuatu yang diharapkannya, sebagaimana dia punya pilihan untuk memilih yang mana yang baik untuk dia ambil. Kan biasa orang-orang kadang berhujjah dan payahnya tidak objektif kadang dalam menetapkan hal ini atau dalam memilih. Kadang untuk masalah-masalah duniawi begitu ideal, untuk masalah agama kadang beralasan dengan takdir ya. Untuk hal-hal yang sifatnya duniawi kadang mereka rela untuk bekerja keras, membanting tulang, dengan alasan rezeki tidak akan datang begitu saja, kita harus jemput, usahakan ya. Allah telah tetapkan, tapi kita mesti menjemputnya rezeki tersebut untuk mendapatkan kerja keras, untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan duniawi, menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses, menjadi orang ya, istilahnya biasa menjadi orang ya, karena dianggap orang hanyalah ketika dia sukses dalam masalah-masalah duniawi kadang. Lalu di sisi yang lain, ketika diajak untuk kebaikan, mereka tidak semangat. Ketika dinasihati, mereka kadang tidak memperhatikannya. Bahkan kadang ketika dikatakan bahwasanya apakah tidak rindu akan surga, tidak takut terhadap neraka, mereka mengatakan ya kalau sudah begitu takdir saya apa boleh buat ya. Atau bahkan mungkin mengatakan ya, ketika dinasihati dengan maksiat-maksiat yang dilakukannya, dia mengatakan saya memang model saya memang cocoknya untuk gitu mungkin ya, sudah takdir saya. Seakan-akan dia tidak punya pilihan untuk berpindah dari kemaksiatannya ini, untuk bangkit, untuk naik dari lubang kemaksiatan yang dia terperosok di dalamnya, untuk dia bangkit, naik untuk meninggalkannya dan untuk bisa lebih baik ke depan. Dia menafikan, mendustakan diri pada dirinya bahwa dia memiliki kudrah dan memiliki iradah. Walaupun memang yang akan terjadi adalah apa yang Allah takdirkan, tapi sekali lagi Allah melengkapi kepada setiap kita perangkat untuk bisa menuju takdir Allah yang dinamakan kudrah, kemampuan, dan iradah, keinginan. Taqa'u biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim, yang akan terjadi ya, perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan pilihan kita. Lam yujbiruhum 'alaiha, yang dia tidak dipaksakan untuk itu. Wa yaqu 'alaiha al-hisab wal jaza, dan karena itulah ya kawan sekalian, karena ya kalau ada orang mengatakan kalau sudah ditetapkan
Lalu kenapa kita mesti dihisab? Padahal memang sudah ditakdirkan. Ya, diingatkan bahwa karena kita sudah memiliki kudrah dan iradah, atas dasar inilah Allah akan menghisab kita. Ketika kita memiliki kudrah untuk melakukan kebaikan, kita tidak melakukannya. Ketika kita memiliki kemampuan untuk memilih yang mana yang baik dan yang mana buruk, lalu kita sengaja memilih keburukan. Atas dasar inilah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta, kalau ada kamu mengatakan, kaifa afhamu ma tuqarriruhu fi qadiyatil qadar wa hadhil qa'idah tuqarriru anna kullan minna muyassarun lima khuliqalah. Kalau ada yang bertanya, kalau Anda bertanya, bagaimana caranya saya bisa memahami apa yang Anda sebutkan tentang pemahaman terhadap takdir dengan kaidah yang kita baca sekarang ini yang mengatakan setiap orang dimudahkan terhadap apa yang telah diciptakan, telah ditetapkan baginya. Maka jawabannya, kata Syekh, jawabannya adalah anna af'alana wa aqwalana taqa'u bi qudratina wa masyiatina allataini sayuhasibunallahu alaihima. Itu tadi yang kita sudah sebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita itu akan terjadi, terlaksana sesuai dengan kemampuan kita dan keinginan kita. Ya, seorang ketika memilih, dia mengatakan itu, dia pilih memang sengaja dia ingin katakan seperti itu. Sebagaimana dia melakukan itu karena kudrah yang ada pada dirinya. Dan atas dasar itulah Allah akan menghisapnya. Wa a'tana subhanah qudratin wa mawahib. Dan Allah telah memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat, ya, taqdi biha ma qaddara lana qada'uhu, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kita apa yang ditetapkan bagi kita. Jadi kawan sekalian, kita masing-masing ini punya bakat masing-masing. Nah, inilah tugas kita sekarang ini. Tugas kita bagaimana menggali ini dan memunculkan bakat kita yang mungkin masih terpendam, dan kita salurkan untuk menuju kepada kesuksesan dunia akhirat kita. Ini yang tugas kita sebenarnya. Bukan tugas kita berpangku tangan lalu kita beralasan menuju takdir Allah. Bahkan tugas kita ketika kita menyadari bahwa Allah telah menciptakan kemampuan kepada kita, bakat yang berbeda-beda di antara kita. Bagaimana dengan bakat yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan, dan setiap kita pasti memiliki kemampuan. Cuma bagaimana jenis bentuknya berbeda-beda. Ada kadang orang dari sisi ini, ada di sisi yang lain. Tapi setiap kita punya potensi yang jika dia manfaatkan dengan baik bisa menuju kesuksesan dunia dan akhiratnya. Jadi inilah tugas kita. Kata Syekh, fa'alainal kashfu. Inilah, mari kita al-kashf, menyingkap ini, mengungkap dan menyingkap an hadil qudurati wat taqat, kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang kita miliki. Wa alla natakallafa ma la yunasibuna, sebagaimana jangan kita terlalu memaksakan diri kita untuk sesuatu yang tidak cocok bagi kita. Kau sekalian, Allah menciptakan berbeda-beda kita. Ya mungkin ada di antara kita fisiknya tidak terlalu kuat, tapi ada potensi yang lain, mungkin kecerdasannya. Sebagaimana ada kadang mungkin orang kecerdasannya tidak terlalu hebat, biasa-biasa saja, tapi dari segi kekuatan fisiknya dia bisa berbuat kebaikan. Maka jangan kita paksakan, syukuri. Ada seorang yang miskin mungkin tapi bisa berbuat kebaikan dari sisi yang lain, dan ada yang kaya. Tidak perlu saling iri, tapi tugas kita adalah bagaimana mensyukuri potensi yang Allah berikan untuk kebaikan tersebut. Karena ingat, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap kita akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Wa min jihatin ukhra, dan dari sisi yang lain, fa inna hadhil qaidah an-nabawiyyah al-muhakkamah tushiru ila ma'nan akhar, wa huwa anna man wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih hubbiba ilaihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi, atau habbaba ilaihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi. Dari sisi yang lain khusus sekalian adalah, dari kaidah ini juga kita bisa fahami, karena Allah memberikan kepada kita kudrah dan memberikan kepada kita masyiah, bahwa kapan kita arahkan itu untuk dekat dengan Allah, kita hadapkan wajah kita
kepada Allah, dan senantiasa niatan kita, harapan kita, tujuan kita adalah Allah. Qasduna Allah. Allah adalah tujuan dari setiap perbuatan kita. Maka kapan kita mau untuk itu, bermujahadah untuk itu, kita akan mendapatkan satu kebaikan yang sangat besar. Apa itu? Habbaba ilaina al-iman. Ya, Allah akan menjadikan kita cinta kepada keimanan. Dan wa zayyanahu fi qulubina, ya, atau zayyanahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan iman itu manis, indah pada hati-hati kita atau pada hati-hatinya. Dan Allah akan menjadikan orang tersebut benci kepada kekufuran, kefasikan, wal isyan, dan seluruh jenis perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah menjadikan bagi dia termasuk orang-orang yang rasyidin. Ya, ini isyarat terhadap firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat 7 dan 8. Wa ja'alahu minar rasyidin fatammat alaihi ni'amullahi min kulli wajh. Nah, kalau ini yang dia dapatkan, kata Syekh, maka sempurnalah seluruh nikmat Allah baginya dari seluruh sisinya. Jadi kawan sekalian, kalau kita sudah tahu bahwasanya potensi dan iradah yang Allah berikan kepada kita itu akan menjadi sebab kita menuju terhadap apa yang kita harapkan, kita inginkan, maka jadikanlah kudrah kita dan iradah kita yang paling pertama, jadikan semua potensi kita yang paling utama untuk Allah, dan jadikan keinginan kita yang paling utama adalah Allah. Jika demikian, maka Allah tidak akan menyanyiakan hal tersebut. Allah akan menjadikan kita cinta keimanan, dan Allah menjadikan kita merasa manis itu iman, dan kita benci, muak, tidak suka terhadap setiap kemungkaran, kekufuran, kefasikan, dan seluruh dosa-dosa yang ada. Wa man wajja wajhahu li ghairillah, dan sebaliknya, siapa yang memalingkan wajahnya kepada selain Allah, wa tawalla aduwahu syaitan, dan mengangkat musuhnya Allah, syaitan, sebagai walinya, lam yuyassir li hadhil umur, tidak akan dimudahkan baginya hal-hal tersebut. Bal wallahu Allahu ma tawalla, bahkan Allah akan memalingkan dia sesuai dengan sikapnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khadalahu, dan Allah meninggalkannya. Wa wakkalahu ila nafsih, dan Allah tidak membantunya dan membiarkan dia sendiri tanpa Allah sebagai walinya. Walaysa lahu ala rabbi hujjah, dan ya dia sudah dekat sama syaitan, memang pengharapannya kepada syaitan, lalu Allah berpaling darinya, Allah tidak akan menolongnya, dan Allah akan menyerahkan urusannya sepenuhnya pada dia. Dan walaysa lahu ala rabbi hujjah, seiring dengan itu tidak ada alasannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak bisa beralasan, saya ditinggalkan ya Allah, maka jangan siksa saya karena saya ditinggalkan, saya tidak dibantu. Ini seharusnya dia harus menyadari bahwa dialah yang pertama kali memilih hal tersebut, maka dia dipalingkan dari jalan kebenaran, dan dia tidak bisa beralasan bahwa saya memang sudah begitu, saya ditakdirkan untuk itu, maka tidak boleh saya disiksa terhadap perbuatan maksiat saya. Itu tidak boleh menjadi hujjah bagi dia. Fa inna Allah a'tahu jami'al asbab allati yaqdir biha 'alal hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepadanya semua sebab-sebab untuk dia mendapatkan hidayah. Sebagaimana kadang begitu banyak kiat-kiat untuk mengais rezeki, ya, kiat-kiat untuk menjadi orang kaya, kiat-kiat menjadi pedagang sukses, begitu banyak. Maka Allah juga telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan asbab untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak tempuh? Lalu kenapa kita beralasan bahwasanya saya tidak berhak disiksa karena saya memang sudah takdir saya, ya, untuk mendapatkan kesesatan tersebut atau kemaksiatan tersebut. Walakinnahu ikhtara ad-dhalala 'alal hadi, tapi seharusnya dia tahu bahwasanya dialah yang memilih kesesatan dan tidak memilih petunjuk. Fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, terakhir kita bacakan ayat yang disebutkan oleh Syekh. Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min
wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina nara. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, katakanlah bahwa al-haq, kebenaran datang dari Rabbmu, maka faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau hendaknya silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kufur silakan juga. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Mau beriman silahkan, tidak terlarang. Sebagaimana tidak terlarang juga kalau mau kufur, silahkan. Tapi tahulah masing-masing ada akibatnya dan konsekuensinya. Lalu Allah mengatakan bagi siapa yang memiliki kekufuran, inna a'tadna lil-zalimina nara. Ya, Allah akan menyiapkan bagi orang-orang kafir itu neraka. Dan Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, dan Allah menunjuki siapa yang mengikuti. Ya, sini antum lihat orang yang mendapatkan petunjuk siapa? Orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, dia akan ditunjuki subulas salam, jalan-jalan keselamatan, dan dijauhkan atau dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah menunjuki dia pada jalan yang lurus. Sekiranya ini dulu khos sekalian, masih ada pembahasan insyaallah dan kita sempurnakan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semangat dan kecintaan dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.